Selamat pagi, saya akan mempresentasikan hasil esai yang telah saya buat. Dengan saya bernama Indra Samuel Sibarani, NPM 22031010. Judul yang saya buat adalah Sistem Transportasi Cerdas. Yang pertama itu pendahuluan. Pertumbuhan dan perkembangan suatu kota akan memberikan kesan yang berbeda pada setiap perubahan yang terjadi. Proses pertumbuhan penduduk, misalnya populasi perkotaan pada tahun 2045 terjadi 67% dari populasi Indonesia. Data tersebut merupakan data yang diproyeksikan dalam skala nasional. Lain halnya jika kita memproyeksikan secara global. Salah satu permasalahan utama akibat meningkatnya jumlah penduduk adalah transportasi. Ini bukan masalah yang sepele, tetapi ini mencakup masalah untuk seluruh penduduk di Indonesia. Sektor transportasi menyumbang lebih dari seperempat dari seluruh pengguna energi dan 1/5 emisi dari CO2 di seluruh dunia. Tak hanya soal emisi, sektor transportasi turut serta memberikan dampak buruk berupa kemacetan, kebisingan, serta kecelakaan yang membuat aktivitas transportasi perkotaan tidak berjalan dengan efisien. Untuk mengurangi dampak negatif itu, diperlukan sebuah solusi untuk mendukung transportasi berkelanjutan yang dapat menghemat bahan bakar penyebab polusi, kemacetan, dan angka kecelakaan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas atau pergerakan penduduk dan barang di masa depan. Dengan latar belakang ini, muncullah sebuah konsep transportasi berkelanjutan berupa sistem transportasi cerdas. ITS merupakan konsep transportasi berbasis teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan sistem transportasi yang aman, bersih, dan terjangkau. Masuk yang berikutnya, tinjauan literatur. Mayoritas sistem transportasi cerdas terdiri dari jalan atau rel, kendaraan, dan manusia yang semuanya bekerja sama dalam sistem yang berintegrasi. Teknologi telekomunikasi dan informasi mengumpulkan data melalui berbagai perangkat yang berbeda dan kemudian menyampaikan informasi ini melalui pusat manajemen lalu lintas, di mana pembaruan atau pemerintah secara real time. Misalnya sebuah ITS yang mengendalikan layanan bus di suatu kota mungkin menggunakan sensor untuk mencatat kapan bus meninggalkan halte tertentu. Pesan ini dikirim ke database dan mengirimkan perkiraan akurat kapan bus akan tiba di tujuan berikutnya. Perangkat lain mungkin juga mendeteksi adanya penundaan atau pengalih lalu lintas, sehingga informasi ini juga dapat dimasukkan ke dalam perhitungan dan perkiraan waktu kedatangan akan disesuaikan. Dengan sistem transportasi cerdas dapat memberikan solusi dengan mengoptimalkan perjalanan, mengurangi jarak tempuh yang tidak perlu, meningkatkan penggunaan moda lainnya, hingga mengurangi waktu yang dihabiskan akibat kemacetan. Sistem transportasi cerdas memungkinkan pemerintah daerah mengatur daerah untuk mengatur lalu lintas dengan lebih efisien dan pengumpulan data berkelanjutan. Sistem ini dapat memperkirakan waktu tunda, mengubah batas kecepatan, dan menyediakan rekaman CCTV langsung di persimpangan utama. Dengan sistem transportasi cerdas memungkinkan pemerintah daerah mengatur lalu lintas lebih efisien. Sistem ini dapat memperkirakan waktu tunda, mengubah batas kecepatan. Meskipun potensi besar ITS, ada beberapa tantangan yang harus diatasi. Salah satunya adalah integritas infrastruktur yang sudah ada dengan teknologi. Selain itu, keamanan data dan privasi menjadi perhatian utama karena ITS mengumpulkan data dan menganalisis data pengguna secara besar-besaran. Masuk yang ke berikutnya ialah metode analisis data dan prediksi. Ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu pengumpulan data. Kumpulkan data transportasi dari berbagai sumber sensor lalu lintas, sistem pembayaran transportasi, dan aplikasi peta. Masuk yang kedua, processing data. Bersihkan data dan olah untuk memastikan kualitasnya sebelum analisis. Masuk yang ketiga, analisis data. Gunakan teknik analisis data seperti regresi,
clustering, dan time series analysis untuk memahami pola dan tren di dalam. Masuk yang keempat, prediksi. Gunakan model machine learning untuk memprediksi permintaan, transportasi, waktu perjalanan, atau pada lalu lintas di masa depan. Yang kedua ini pendekatan analisis. Pendekatan analisis ini ada terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu optimasi rute. Gunakan algoritma optimasi untuk merencanakan rute transportasi dan menyesuaikan pemanduan transportasi dan menyesuaikan penawaran transportasi untuk memenuhi permintaan dengan lebih baik. Yang kedua, pengolahan permintaan. Analisis data untuk memahami pola permintaan transportasi dan menyesuaikan penawaran transportasi untuk memenuhi permintaan dengan hal yang lebih baik. Masuk yang terakhir, pengambilan keputusan real time. Implementasikan sistem analisis real time untuk memberikan informasi dan rekomendasi kepada pengguna transportasi secara tepat waktu. Dengan menggunakan metode ini atau pendekatan ini, sistem transportasi cerdas dapat menjadi lebih efisien, ramah lingkungan, dan dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Pada penelitian ini ada 2 jenis sumber data yang digunakan. Yang pertama itu data primer. Data primer adalah data yang diambil dan diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara. Yang kedua itu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, melainkan melalui perantara. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini dapat dari suatu lembaga atau dinas perhubungan. Dalam hal mobilitas teknologi, ITS bertujuan untuk menyediakan rute terpendek antara suatu tempat asal dan tujuan akhir. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jarak, waktu, dan konsumsi energi, kemudian membandingkannya dengan lingkungan yang kaya data untuk menghitung rute paling optimal untuk perjalanan tersebut. Hal ini dapat membantu pemantauan dan pengolahan berbagai jaringan dan sistem transportasi. Sinyal lalu lintas dapat disesuaikan operator angkutan umum dan dapat dikelola secara dinamis, dan layanan darurat dan pemeliharaan dapat segera dikirim jika diperlukan. Otomatisasi adalah salah satu dari banyak keuntungan yang ditawarkan sistem jenis ini, karena berbagai aktivitas yang biasanya yang bergantung pada campur dengan manusia tidak lagi memerlukan keterlibatan tersebut. Manfaatnya benar-benar sepadan dengan investasi dan upaya yang dilakukan. Dan seiring dengan kemajuan teknologi, kami sangat antusias untuk melihat masa depan sektor transportasi dan mobilitas secara keseluruhan. Metode sistem transportasi cerdas memiliki beberapa justifikasi yang kuat. Yang pertama itu efisiensi sistem transportasi yang memungkinkan pengoptimalan penggunaan infrastruktur transportasi yang ada, mengurangi kemacetan dan waktu perjalanan, serta meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Yang kedua adalah kenyamanan. Sudah pasti, melalui integritas teknologi, sistem transportasi cerdas dapat memberikan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman bagi pengguna. Masuk yang ketiga itu keberlanjutan. Dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan seperti kendaraan listrik atau transportasi berbagai, sistem transportasi cerdas dapat membantu mengurangi emisi karbon dan dampak negatif terhadap lingkungan. Yang keempat, keterhubungan. Melalui integrasi data dan sistem informasi yang terdeteksi, sistem transportasi cerdas dapat meningkatkan keterhubungan antar moda transportasi dan memungkinkan perpindahan yang lebih lancar antara berbagai jenis transportasi. Yang keempat, badan utama. Sistem transportasi cerdas merupakan bagian dari Internet of Things yang terdiri dari ideologi voice to voice dan voice to infrastructure yang merupakan teknologi informasi dan elektronik berbasis komunikasi nirkabel dan kabel. Sistem ITS paling umum digunakan dalam sistem transportasi dan manajemen lalu lintas untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas serta meningkatkan pengalaman pengguna.
Sistem ITS terdiri dari teknologi tercanggih yang bersifat nirkabel, elektronik, dan beroperasi melalui otomatisasi secara keseluruhan pribadi, serta berbagai sistem dan infrastruktur. Teknologi dan otomasi di dalam kendaraan memungkinkan presisi tertinggi di dalam hal bus Dutchking bersama dengan jalur pemandu otomatis dan sistem penghindaran tabrakan. Teknologi ini sendiri bergantung pada berbagai aplikasi dan sensor yang memproses berbagai informasi untuk menghubungkan data dan lokasi kendaraan ke kendaraan dan moda transportasi lain, termasuk pejalan kaki atau pengguna sepeda dan infrastruktur lokal atau jarak jauh terhubung ke cloud. ITS telah menciptakan dampak yang signifikasi dalam industri transportasi melalui aplikasi seperti pengumpulan tol elektronik, rem meter, kamera lalu lintas, koordinasi sinyal lalu lintas, prioritas sinyal transit, dan sistem informasi wisatawan. Yang terakhir itu adalah kesimpulan. Ini merupakan kesimpulan yang saya dapat dari judul Sistem Transportasi Cerdas. Kesimpulan yang saya ambil adalah sistem transportasi cerdas mengubah cara kita memindahkan barang dan orang di seluruh dunia. Manfaatnya ITS sangat jelas, mulai dari mengurangi dampak lingkungan ketika kita terus melakukan urbanisasi dan menghadapi tantangan transportasi yang makin meningkat. ITS meningkatkan peran yang paling penting dalam membentuk masa depan transportasi. Rekomendasi saya adalah mendorong investasi dalam infrastruktur digital dan sensor untuk mendukung kemampuan transportasi cerdas. Yang kedua, mendorong kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga riset untuk mengatasi tantangan teknik dan keamanan. Yang ketiga adalah mengadvokasi regulasi yang memfasilitasi adopsi teknologi baru dan melindungi privasi pengguna. Dan yang terakhir adalah mendorong pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan risiko sistem transportasi cerdas. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan presentasi ini bisa gampang dipahami. Sekian dan terima kasih.